Kemudian kita melanjutkan dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mengapa mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah? Karena manusia semua berada di dalam genggaman Allah. Manusia itu semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya bagi yang bertakwa kepada Allah, Allah turut mencampuri urusan dia. Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bagi yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Allah selalu mencampuri urusan dia, sehingga dia dimudahkan. Dan ini merupakan janji Allah yang tidak akan pernah diingkari. Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bagi yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam seluruh urusannya. Wa ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Jadi dunia ini merupakan peluang kesempatan untuk melakukan investasi untuk hari akhirat. Peluang kesempatan untuk beramal, peluang kesempatan untuk mendapatkan pahala. Lalu kullu ma ya'maluhu al-insanu fi hadhihi al-hayat yuqaddamu 'alayhi fil yawmil akhir. Maka semua yang dilakukan oleh manusia, maka semua yang telah dilakukan oleh manusia di dunia kelak akan diperlihatkan di hari kemudian. Seakan dunia ini sebagai mazra'ah, dunia mazra'atul akhirah. وَالنَّافِذُ الْبَصِيرُ يَنْظُرُ إِلَى دُنْيَاهُ نَظَرَةً مَنْ يَتْرُكُ فِيهَا مِنَ الصَّالِحَاتِ لَا مَنْ يَأْخُذُ مِنْ مَلَذَّاتِهَا وَقَفًا. Bagi orang yang cerdas, bagi orang yang cermat, maka dia akan melihat alam dunia ini hanya untuk beramal saleh, hanya untuk berlomba melakukan kebajikan. Itu orang yang cerdas, itu orang yang pandai. Laman ya'khudhu min maladzatiha wa kafa. Dia tidak tunggu. Dia tidak menjadikan alam dunia ini sebagai tujuan akhir, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak memiliki filsafat kehidupan. Dilahirkan untuk dunia, dibesarkan untuk dunia, atau mati untuk dunia. Akan tetapi dia membaca dunia ini sebagai lahan untuk mendapatkan pahala di hari kemudian. Dia menjadikan alam dunia ini sebagai peluang kesempatan untuk melakukan investasi besar kelak di hari kemudian. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Annahu ta'ala ya'lamu man amana bihi qawlan wa amala. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha mengetahui, meliputi ucapan dan perbuatan manusia.
Jadi beriman kepada Allah hanya tidak berupa pola pemikiran. Dia beriman, dia juga memiliki konsekuensi disertai dengan amal perbuatan yang sesuai dengan agama Allah, yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan hukum-hukum yang telah dipaparkan oleh Allah, yang berupa perintah-perintah Allah atau berupa larangan-larangan Allah. Wa karrara subhanahu al-amra bit-taqwa mubalaghatan fil haqqi wat-tarhib. Allah tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan. Allah selalu mengulang supaya masalah ketakwaan didahulukan dari masalah yang lalu. Karena orang yang hidup itu harus memiliki pedoman. Orang yang hidup itu harus memiliki pegangan. Dia diatur oleh agama, dia diatur oleh syariat. Karena hidup ini merupakan kelanjutan kelak di hari kemudian. Ini merupakan salah satu dari jenjang yang menuju ke alam kompleks, ke alam yang lebih sempurna, maka harus melalui kehidupan dunia. Sehingga kehidupan dunia ini tidak boleh dia tinggalkan agama, tidak boleh dia tinggalkan syariat. Tidak boleh dia serta-merta untuk melampiaskan hawa nafsunya. Karena kehidupan yang telah diberikan ini hanya terbatas. Maka supaya seseorang dia memanfaatkan untuk melakukan kebajikan, tidak melakukan keburukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Nasu al-amala bi amrillah. Mereka lupa dengan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Wa ansahum al-amala li maslahatihim. Secara otomatis ketika mereka lupa dengan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka melupakan diri mereka untuk mendapatkan kebajikan, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Wa ma yanfa'uha yawmun tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Maka ketika itu manusia tidak lagi diberi peluang untuk berbuat baik, untuk beramal. Karena ketika itu hari pembalasan, janji yang telah dijanjikan itu terbukti, terlaksana. Sehingga pada hari tersebut, wa ma yanfa'uha yawmun tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Jadi orang-orang yang beriman, muka-muka mereka berseri-seri. Orang-orang yang tidak beriman, muka-muka mereka takut dan menjadi hitam. Artinya pada saat itu sudah tidak ada peluang lagi untuk melakukan amal perbuatan atau melakukan kebajikan. Wa ghassun nasi man nasiya nafsahu wa lam ya'mal bi salamatiha minal halak. Manusia yang paling merugi adalah manusia yang tidak peduli kepada dirinya. Manusia yang tidak melakukan suatu amal perbuatan yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka, itu manusia yang paling merugi. Jadi manusia yang paling merugi itu bisa kita saksikan di alam dunia. Siapakah mereka? Mereka yang tidak mentaati perintah-perintah Allah.
mereka yang tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Maka manusia seperti itu adalah manusia yang paling merugi. Jika tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat sesuatu ketika muka orang-orang yang beriman itu berseri-seri dan muka orang-orang yang berdosa itu menjadi hitam. Karena pada saat itu sudah tidak ada peluang untuk melakukan amal saleh. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik ini artinya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, itu disebut fasik. Li'annahum lam yantafi'u bi bayanillah. Mereka tidak cerdas. Mereka tidak memanfaatkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasul Allah, wa yasta'idu bima wa'idihi, dan mereka enggan menerima nasihat dari agama, karena agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi ketika seseorang tidak mendengar ajakan agama, orang tersebut ceroboh. Orang tersebut tidak peduli kepada dirinya sendiri. Orang tersebut merugi. Dan dalam kategori ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Maka tentunya tidak bisa disamakan as-salihu wa salih. Keduanya berbeda. Orang yang saleh dan orang yang saleh. Orang yang saleh adalah orang yang taat kepada agama, yang taat kepada syariat, yang taat kepada hukum-hukum. Sedangkan orang yang saleh adalah orang yang tidak taat dengan agama, tidak taat dengan syariat, tidak taat dengan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyaqiyyu was-sa'id. Tentunya tidak sama orang yang cilaka dan orang yang bahagia. Sebagaimana hal itu tertera dalam surat As-Sajdah ayat 18 fi qoulihi ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama seperti orang yang fasik, orang yang tidak taat dengan agama, yang tidak taat dengan syariat, yang tidak taat dengan hukum? Maka tentunya mereka itu tidak sama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.